Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar cara merasionalkan menyebut bentuk akar. Pertanyaannya adalah, mengapa menyebut bentuk akar ini harus kita rasionalkan atau harus kita buat menjadi bilangan rasional? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Kita tahu bentuk akar ini bilangan irasional. Bilangan irasional ini memiliki angka desimal yang tidak beraturan dan tak terhingga banyaknya. Nah, pada bentuk ini saya batasi hanya 5 digit tempat desimal 1,73205. Nah, pada bentuk yang pertama ini penyebutnya sudah merupakan bilangan rasional, sedangkan pembilangnya di sini adalah bilangan irasional. Pada bentuk yang kedua itu kebalikannya, pembilangnya yang rasional sedangkan penyebutnya irasional atau bentuk akar. Nah, tujuan kita kali ini adalah membuat penyebut bentuk akar ini menjadi bilangan rasional. Contohnya seperti bilangan yang ada di sebelah kiri. Pertanyaannya, menurut kalian lebih mudah mana dalam mengoperasikan bentuk yang pertama ini atau mengoperasikan bentuk yang kedua? Oke, saya yakin sebagian besar dari kalian pasti menjawab sebelah kiri itu lebih mudah dioperasikan daripada yang sebelah kanan. Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Oke, pada bentuk kiri ini bilangannya adalah 1,73205 dibagi 2. Oke, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah 2 dibagi 1,73205. Sebelah kiri lebih mudah dioperasikan karena sama halnya melakukan operasi pada bilangan asli. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini kalian harus memunculkan bantuan yaitu 0. Dan operasinya akan lebih rumit dan sulit. Untuk itu, ini salah satu alasan mengapa kita harus merasionalkan penyebut bentuk akar. Oke, ada 2 tipe cara merasionalkan penyebut bentuk akar. Untuk itu, kalian harus memahami sifat khusus berikut ini. Oke, kita mulai dari sifat khusus. Saya mulai dari contoh akar 5 kali akar 5. Kita gunakan sifat pertama bentuk akar. Jika ada akar A dikali akar B, maka akarnya langsung digabung akar B. Sama halnya dengan ini, kalau tidak ada akar 5 kali akar 5, nilainya sama dengan akar 25. Nah, kita tahu 25 itu merupakan bentuk kuadrat. Maka jika bentuk kuadrat diakarkan, pasti hasilnya rasional, yaitu 5. Sama halnya dengan ini, akar 7 kali akar 7 nilainya sama dengan akar 49. Nilainya adalah 7. Nah, kalau kita simpulkan, jika ada perkalian dengan bilangan yang sama, dia bentuk akar, maka akarnya ini bisa hilang. Nah, ini alasannya kenapa akarnya hilang. Akar 7 kali akar 7 nilainya 7, 5 kali akar 5 nilainya 5. Sehingga dapat kita simpulkan, jika ada bentuk akar A dikali akar A, atau dapat kita tulis menjadi akar A kuadrat, nilainya sama dengan A. Oke, sifat khusus ini akan kalian gunakan untuk memahami cara merasionalkan menyebut bentuk akar. Oke, kita langsung saja menuju ke tipe pertama. Saya mulai dari contoh 4 per akar 3. Kita tahu akar 3 itu merupakan bilangan irasional. Tujuan kita adalah menjadikan menyebut ini sebagai bilangan rasional. Oke, untuk itu 4 per 3 kita kalikan 1. 1 ini kita dapat manipulasi menjadi bentuk akar 3 per akar 3. Nah, ini tidak merubah nilai dari yang sebelah kiri. Nilainya sama antara bentuk ini dan ini. Nah, selanjutnya kita akan operasikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka kita peroleh 4 kali akar 3, 4 akar 3, akar 3 kali akar 3, sesuai dengan sifat khususnya diperoleh 3. Nah, dari sini kita peroleh bahwa penyebut bentuk akar ini sudah rasional. Oke, selanjutnya minus 6 per akar 10 nilainya sama dengan berapa? Nah, sama halnya dengan ini, kita kalikan 1. 1 itu dapat kita manipulasi menjadi akar 10 per akar 10. Kita peroleh minus 6 kali akar 10 min 6 akar 10, kemudian akar 10 kali akar 10 adalah 10. Kemudian kita bisa sederhanakan, maka diperoleh minus 3 akar 10 per 5.
Oke anak-anak, coba perhatikan sebelum kalian nanti menyimpulkan. Jika ada 4 per akar 3, nilainya sama dengan 4 kali akar 3 per 3, dan minus 6 per akar 10 dapat dinyatakan sebagai minus 6 kali akar 10 per 10. Oke, menurut kalian jika ada bentuk A per akar B nilainya sama dengan benar A akar B per B, atau dapat ditulis A per B akar B. Oke, sebelum kita masuk ke tipe yang kedua, coba perhatikan sifat khusus berikutnya. Oke, jika kalian mendapatkan bentuk ini 26 kali 34, itu nilainya sama dengan berapa? Oke, biasanya kalian melakukan perhitungan dengan menggunakan pecahan bersusun. Kali ini kita akan menggunakan teknik lain. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kalian arahkan ke bilangan puluhan terdekat. 26 lebih dekat ke 30, begitu juga 34 lebih dekat ke 30. Maka ini dapat kita nyatakan dengan bentuk 30 dikurangi 4 itu 26, kemudian 30 tambah 4 itu 34. Selanjutnya kita gunakan sifat distributif diperoleh bentuk 30 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Oke, 30 kuadrat adalah 900, kemudian 4 kuadrat adalah 16, kita kurangkan hasilnya 884. Oke, kita cek pada kalkulator, hasilnya sama. Nah, kita lihat contoh berikutnya, 102 kali 98. Nah, kita cari bilangan puluhan terdekat pada bentuk ini. 102 itu mendekati 100, begitu juga 98. Jadi kita nyatakan 100 ditambah 2 sebagai 102, kemudian untuk 98 100 dikurangi 2. Nah, setelah itu kita gunakan sifat distributif, maka kita peroleh 100 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 100 kuadrat adalah 10.000, dikurangi 2 kuadrat adalah 4, maka nilainya adalah 9.996. Sesuai dengan hasil kalkulator. Nah, anak-anak, poinnya adalah di sini ada bentuk bilangan yang sama, 30 dengan 30, begitu juga ini 4 dengan 4. Sama halnya dengan ini 100, ini 100, ini 2, ini 2. Jadi antara bilangan ini dengan bilangan ini sama. Yang membedakan adalah tandanya, satunya minus, satunya positif. Satunya positif, satunya minus atau negatif. Nah, pada bentuk ini diperoleh bilangan ini 30 dikuadratkan dikurangi bilangan ini 4 kuadrat, sama halnya dengan ini. Nah, untuk itu sifat khusus tersebut bunyinya adalah seperti ini. Jika ada bentuk A plus B dikalikan A minus B, maka dapat kita nyatakan sebagai bentuk A kuadrat minus B kuadrat. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuk akar? Ini akar A ditambah akar B dikali akar A minus akar B. Ya, jawaban kalian benar, adalah akar A dikuadratkan itu sama dengan A dikurangi akar B dikuadratkan sama dengan B. Maka bentuk ini dapat kita nyatakan sebagai bentuk A minus B. Nah, kita tahu A itu bilangan rasional, B juga bilangan rasional. Oke, selanjutnya kita akan gunakan sifat ini untuk menyelesaikan tipe kedua, yaitu merasionalkan menyebut bentuk akar. Oke, tipe yang kedua seperti ini. Saya awali dari contoh. Jika ada bentuk 4 per akar 7 plus akar 2, nilainya sama dengan berapa? Oke, kita ketahui bahwa di sini penyebutnya bentuk akar. Nah, di sini ada 2 suku. Untuk itu kita nggak mungkin gunakan tipe yang pertama. Nah, caranya seperti apa? Untuk merasionalkan bentuk akar ini, kita kalikan sekawannya. Sekawan itu bilangannya sama, tandanya berbeda. Nah, untuk itu kita kalikan 1 sama seperti sebelumnya. 1 itu kita dapat manipulasi menjadi akar 7 minus akar 2 per akar 7 minus akar 2. Nah, ini nilainya 1. Sehingga kalau dikalikan nggak berubah nilai dari bentuk ini. Nah, kita tahu akar 7 tambah akar 2 sekawannya adalah akar 7 minus akar 2. Begitu pula akar 7 minus akar 2 sekawannya adalah akar 7 plus akar 2. Kemudian kita gunakan operasi perkalian pembilang kali pembilang, menyebut dengan menyebut. Maka diperoleh 4 kali akar 7 minus akar 2 dibagi. Nah, ini sifat yang sebelumnya
hasilnya adalah 4 kali akar 7 minus akar 2 per 5. Oke, semoga kalian memahami. Coba perhatikan sekali lagi, jika ada bentuk 4 per akar 7 tambah akar 2, nilainya sama dengan 4 dikalikan akar 7 minus akar 2. Jadi nilai ini itu merupakan sekawan dari bentuk ini. Kemudian dibagi 5. 5 ini asalnya dari 7 dikurangi 2. Oke, untuk itu coba kalian simpulkan sifat ini. Jika ada bentuk C per akar A tambah akar B, nilainya sama dengan berapa? Benar, nilainya adalah C kali akar A minus akar B dibagi A min B. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini operasinya pengurangan. 12 dibagi akar 5 minus akar 3. Sama halnya dengan penjumlahan, kita kalikan sekawannya. Sekawan dari akar 5 minus akar 3 adalah akar 5 plus akar 3. Oke, maka bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita gunakan operasi perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka diperoleh 12 kali akar 5 tambah akar 3 per 5 dikurangi 3. Oke, selanjutnya kita sederhanakan ini menjadi bentuk 12 kali akar 5 plus akar 3 per 2. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 2, maka diperoleh 6 kali akar 5 plus akar 3. Oke, coba kita hubungkan lagi antara bentuk ini dengan bentuk ini. Nah, untuk mendapatkan bentuk yang ini, kita peroleh 12 per akar 5 minus akar 3, nilainya sama dengan 12 kali akar 5 plus akar 3, itu sekawan dari ini. Kemudian dibagi 2, 2 ini diperoleh dari 5 kurangi 3. Jadi untuk penyebutnya ini selalu dikurangi, sama halnya dengan yang ini tadi, begitu juga ini juga dikurangi. Oke, berarti kalau misalkan saya memiliki bentuk umum C dibagi akar A minus akar B, nilainya setara dengan benar C kali akar A plus akar B dibagi A minus B. Oke anak-anak, itu dua tipe cara merasionalkan penyebut bentuk akar. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh-contoh soal untuk meningkatkan skill kalian dalam memahami materi ini. Oke, contoh soal, rasionalkan penyebut bentuk akar yang paling sederhana. Ingat, paling sederhana. Oke, kita tahu bahwa penyebutnya ini bentuk akar. Maka gunakan sifat yang pertama, kita peroleh 6 akar 5 per 5. Seperti ini. Oke, bentuk yang kedua, 12 per akar 8. Oke, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti kita akan cek benar atau salahnya. Oke, jawaban kalian benar. Yang pertama, nilai dari 12 per akar 8 dapat kita nyatakan sebagai bentuk 12 akar 8 per 8. Kemudian kita sederhanakan 12 dengan 8 ini, masing-masing kita bagi dengan 4, kita peroleh 12 bagi 4 3, kemudian 8 bagi 4 2. Oke, selanjutnya akar 8 ini dapat kita sederhanakan menjadi bentuk 2 akar 2. Karena akar 8 ini dapat kita nyatakan sebagai perkalian 4 kali 2, di mana akar 4 itu nilainya 2 dan akar 2 nilainya tetap akar 2 itu sendiri. Selanjutnya kita bisa sederhanakan 2 dengan 2 ini 1, kemudian 3 kali akar 2 nilainya sama dengan 3 akar 2. Oke, contoh soal berikutnya, akar 3 dibagi akar 6. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu, kemudian kita cek jawaban kalian. Oke, jawaban kalian benar. Yang pertama, masing-masing kita bagi dengan akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 nilainya sama dengan 1. Kemudian akar 6 dibagi akar 3 sesuai dengan sifat yang kedua, nilainya sama dengan akar 6 per 3 atau nilainya sama dengan akar 2. Karena penyebutnya ini masih bentuk akar, maka kita ubah. Nilainya sama dengan 1 kali akar 2 per 2 atau 1 per 2 akar 2. Oke, soal selanjutnya, 15 dibagi akar 10 minus akar 5. Oke, kita gunakan tipe yang kedua, kita peroleh 15 kali sekawannya, akar 10 ditambah akar 5, kemudian tinggal dikurangi 10 kurangi 5, 5. Kemudian kita sederhanakan 15 dengan 5 ini 1, ini 3, maka kita peroleh 3 kali akar 10 plus akar 5. Oke, kita lihat contoh yang lain.
2 akar 7 per akar 3 tambah akar 5. Nilainya setara dengan berapa? Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian kita cek jawabannya. Oke, benar. Langkahnya seperti ini. 2 akar 7 dikali sekawannya ini akar 3 dikurangi akar 5. Kemudian dibagi, tinggal dikurangi aja. 3 dikurangi 5 minus 2. Kemudian kita sederhanakan 2 dengan minus 2, nilainya sama dengan minus 1. Minus 1 kali akar 7 minus akar 7. Minus akar 7 dikali bentuk ini, minus akar 7 kali akar 3, nilainya minus akar 21. Minus 7 kali minus akar 5, nilainya 35. Oke, hasilnya adalah minus akar 21 ditambah akar 35. Oke, soal terakhir adalah 3 per 2 minus akar 3. Oke, kita gunakan tipe yang kedua, kita dapatkan 3 dikalikan sekawannya ini adalah 12 akar 3. Kemudian dibagi kuadratnya ini, 2 kuadrat adalah 4, kemudian akar 3 kuadrat nilainya sama dengan 3. Maka kita peroleh 3 kali 2 plus akar 3, ini sekawannya ini, kemudian kuadrat dari 24 dikurangi kuadrat dari akar 3, 3. Kemudian 4 dikurangi 3, 1, maka nilainya adalah 3 kali 2 plus akar 3. Oke, cukup sudah penjelasan yang saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.